Kalau kita bicara soal arsitektur tradisional, biasanya yang terbayang di benak kita adalah bangunan yang kaku dan harus dijaga keasliannya tanpa boleh tersentuh perubahan. Kita sering menganggap arsitektur tradisional hanyalah potret masa lalu yang terhenti waktunya. Namun, asumsi itu langsung terpatahkan saat kita menapakkan kaki di Dusun Ampera, Desa Setabat Lama Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sepanjang jalan di Dusun Ampera ini, lebih dari 40 rumah panggung Melayu masih berdiri, menolak untuk sekedar menjadi sejarah. Video ini adalah dokumentasi survei kelompok 3 dalam mata kuliah Arsitektur Tradisional Sumatera Utara tahun 2026. Kami, Gilby, Pahlevi, Raffi, dan Galih mencoba melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi pada rumah panggung di dusun ini. Di dusun ini pula, kami menemukan fenomena yang sangat menarik. Rumah-rumah panggung Melayu yang dulunya punya pakem tertentu, kini sedang bernegosiasi dengan modernitas. Ada ruang yang berubah fungsinya, material yang berganti, ataupun bentuk yang berubah. Mari kita lihat satu persatu rumah panggung yang ada di dusun ini. Rumah pertama yang kami kunjungi di Dusun Ampera ini adalah rumah milik Nek Nadrah. Rumah ini berusia sangat tua dan bahkan sudah ada sejak orang tua Nek Nadrah masih hidup. Namun, kini kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Kayu-kayu yang terdapat di dinding, lantai, dan juga pintu-pintunya sudah keropos dan lapuk dimakan rayap. Hal ini terjadi karena rumah Nek Nadrah tidak terawat semenjak orang tuanya meninggal. Karena kondisi rumahnya yang tidak layak untuk ditempati, saudara dari Nek Nadrah membangun perluasan rumah ataupun sambungan dari rumah panggung ini di bagian belakang rumahnya. Rumah baru yang dibangun ini tidak lagi berbentuk panggung, melainkan rumah yang menapak di tanah. Di dalam bangunan baru ini terdapat dapur, toilet, dan juga tempat tidur untuk Nek Nadrah tinggal. Alasan dibangunnya rumah baru di bagian bawah ini adalah efisiensi biaya. Menurut Nek Nadrah, rumah panggung itu memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan membangun rumah di tanah, sehingga untuk rumah baru yang ditempati Nek Nadrah dibangun menapak di tanah. Nek Nadrah sendiri menceritakan bahwa dirinya seringkali ditawari janji-janji manis dari pemangku kebijakan, yang mana orang-orang tersebut menjanjikan rumah Nek Nadrah untuk diperbaiki dan bisa ditempati kembali. Namun, hingga saat ini, kondisi rumah panggung milik Nek Nadrah masih tetap memprihatinkan dan tidak layak untuk dihuni. Tak begitu jauh dari rumah Nek Nadrah, kami menemukan rumah panggung lainnya yang sekilas tidak tampak seperti rumah panggung. Bagian depan dari rumah ini sudah menapak ke tanah dan difungsikan sebagai tempat berjualan. Rumah panggungnya sendiri terletak di bagian belakang dari warung yang ada di bagian depan. Rumah ini dimiliki oleh Kak Eva. Kak Eva memiliki usaha warung makan dan juga kedai kelontong. Alasan Kak Eva membangun rumah di tanah sama seperti Nek Nadrah, yaitu agar biaya perawatannya lebih murah dikarenakan kayu-kayu yang digunakan untuk rumah panggung itu memerlukan biaya perawatan yang cukup mahal. Dan juga kualitas kayu yang baik untuk membangun rumah panggung susah untuk ditemui di zaman sekarang. Persis di seberang rumah Kak Eva terdapat rumah panggung lainnya yang dimiliki oleh Ibu Darmawati. Ibu Darmawati tinggal bertiga di rumah ini dengan suami dan putrinya. Rumah Ibu Darmawati dari luar masih terlihat persis seperti rumah panggung di zaman dulu. Namun terdapat beberapa perubahan, yaitu perubahan pada bagian jendelanya yang diubah dari kayu menjadi kaca. Lalu kolom-kolom rumah panggungnya diubah menjadi bata dan juga tangganya pijakannya diganti menjadi beton.
Selain itu, atap dari rumah Ibu Darmawati ini juga sudah diganti menjadi atap seng. Alasannya karena biaya perawatannya cukup mahal jika masih menggunakan material full kayu. Dan juga Ibu Darmawati mengatakan bahwa ia ingin cahaya tetap masuk ke dalam rumahnya, namun serangga tidak bisa masuk. Sehingga penggunaan kaca dipilih karena dapat memasukkan cahaya ke rumah tanpa perlu membuka jendelanya. Menurut Ibu Darmawati, rumah panggung terasa sejuk dan nyaman pada pagi dan malam hari, sehingga beliau suka mempertahankan rumah panggungnya karena dapat berpindah-pindah tempat jika merasa kepanasan. Kemudian, Ibu Darmawati juga mengatakan bahwa kelebihan dari rumah panggung ini adalah tahan terhadap bencana banjir. Sehingga ketika terjadi banjir, tetangga-tetangga Bu Darmawati yang sudah mengganti rumah panggungnya menjadi rumah yang menapak di tanah merasa menyesal karena tidak memiliki perlindungan terhadap banjir. Tetangga-tetangganya pun harus mengungsikan barang bawaannya ke rumah panggung Bu Darmawati. Sedangkan Ibu Darmawati tetap merasa aman karena rumahnya tidak terkena banjir. Beralih dari rumah Bu Darmawati, di seberangnya terdapat rumah panggung milik Bu Rukyah. Rumah panggung milik Bu Rukyah ini cukup menarik karena ternyata rumah panggung ini baru berusia sekitar 40 tahun. Rumah panggung aslinya sudah dirubuhkan dan dibangun kembali rumah panggung yang baru, namun tetap dengan mempertahankan tiang-tiang lama yang masih tersisa. Berikutnya adalah rumah panggung milik Atok Jayadi atau Atok Jai. Saat kami datang, keluarga Atok Jayadi sedang berkumpul di teras samping rumah panggungnya. Lalu Atok Jayadi mengajak kami untuk melihat sekumpulan minyak rasido ataupun minyak yang mencegah kayu dari pelapukan. Setelah itu, kami diajak untuk masuk ke dalam rumah panggung Atok Jayadi. Atok Jayadi sangat bersemangat dalam menjelaskan rumah panggungnya. Menurut pengakuan Atok Jayadi, rumah panggung ini sudah berusia ratusan tahun. Atok Jayadi pun menjelaskan kepada kami berbagai macam kayu yang ada di rumah ini. Terdapat kayu tepas yang menurut pengakuan Atok Jayadi belum diganti sejak awal rumah ini berdiri. Terdapat juga kayu dari Pineng, Malaysia yang terdapat di bagian depan rumah ini. Kayu tersebut dipilih dari luar negeri karena kualitasnya yang baik pada masa itu. Dan karena kualitasnya yang sangat baik, kayu ini sampai sangat susah untuk dipaku. Atok Jayadi sendiri melakukan modifikasi pada rumah panggungnya dengan menambahkan dapur di tanah yang berada di bagian belakang rumahnya. Alasan Atok Jayadi membangun dapur di tanah di bagian belakang rumahnya adalah karena jika dapurnya masih berada di atas atau di rumah panggung, kayu di rumah panggung tersebut menjadi mudah lapuk karena sering terkena percikan air saat mencuci air di dapur. Lalu, rumah Atok Jayadi sudah menggunakan atap seng, sehingga bagian dalam rumahnya cukup panas ketika siang hari. Atap seng membuat bagian dalam rumah ini lebih panas dibandingkan menggunakan atap rumbia. Sehingga Atok Jayadi membangun teras samping di bagian luar rumahnya untuk berkumpul di siang hari. Karena jika berkumpul di dalam rumah ketika siang hari akan menyebabkan orang Setelah kami pergi dari rumah Atok Jayadi, kami menjumpai beberapa rumah panggung yang juga sama terlihat modifikasinya, yaitu terutama di bagian tangga dan juga penambahan elemen rumah yang menapak di tanah di bagian belakangnya. Namun dari beberapa rumah, terdapat beberapa rumah yang masih mempertahankan warna dari minyak rasido dan juga ada beberapa rumah yang sudah menggunakan cat.
Oh iya, saat berkunjung di rumah Atok Jayadi tadi, Atok Jayadi menyarankan kami untuk berkunjung juga ke rumah saudaranya yaitu rumah Kak Hani. Rumah Kak Hani sendiri merupakan salah satu rumah panggung yang masih menggunakan dapur di bagian atas ataupun di bagian rumah panggungnya. Kami pun berkunjung ke rumah Kak Hani yang ternyata ia juga tinggal berdampingan dengan ibu mertuanya yaitu Ibu Raflah. Ketika kami masuk ke rumah Ibu Raflah dan Kak Hani, kami melihat bahwa kondisi rumahnya masih sangat tradisional. Rumah ini masih menggunakan lantai dari kayu, tingkap kayu, dan juga tangga yang bermaterial kayu. Kami pun semakin penasaran bagaimana sih bentuk dapur yang masih berada di rumah panggung. Kami pun dibawa menuju bagian belakang rumah dan melihat secara langsung dapur yang berada di rumah ini. Dan benar saja, dapurnya masih berada di bagian rumah panggung. Untuk bentuk dapurnya sendiri, sudah mirip dengan dapur yang ada di rumah-rumah konvensional, yaitu dapur dengan kompor dan juga rak-rak penyimpanan piring. Yang berbeda adalah, bagian untuk mencuci piringnya berada di pojok dari dapur dan memiliki kisi-kisi untuk membuang air ke bagian bawah rumah. Kemudian, setelah kami beranjak dari rumah Bu Raflah dan Kak Hani, kami menjumpai rumah panggung lainnya yang menurut kami cukup unik. Jika rumah-rumah panggung lainnya di desa ini sudah mengganti kolom rumahnya dari kayu menjadi batu ataupun semen, rumah yang satu ini masih mempertahankan kolom dari kayu. Rumah ini dihuni oleh Bang Fauzul beserta ibunya yaitu Ibu Zaitun. Selain kolomnya yang masih bermaterial kayu, rumah ini juga memiliki atap yang masih berbahan daun rumbia. Alasan Bu Zaitun dan Bang Fauzul tetap mempertahankan atap bermaterial rumbia dan juga kolom bermaterial kayu adalah karena keterbatasan biaya. Bu Zaitun sendiri mengaku belakangan ini sedang memprioritaskan biaya untuk perkuliahan Bang Fauzul sehingga tidak bisa mengganti material kolom dan juga atap dari rumah ini. Kelebihan dari atap rumbia ini menurut Bang Zaitun Kelebihan atap rumbia ini menurut Bu Zaitun dan Bang Fauzul adalah lebih dingin dan sejuk dibandingkan atap seng. Namun, atap rumbia ini mudah sekali bocor dibandingkan atap seng. Bang Fauzul sendiri saat ini baru lulus kuliah dan bekerja di BPS Kota Stabat. Lalu untuk kondisi tingkap dan juga warna kayu dari rumah Bang Fauzul dan Ibu Zaitun ini sendiri masih dipertahankan seperti aslinya, yaitu menggunakan tingkap bermaterial kayu dan juga kayu yang berwarna coklat khas kayu yang diolesi oleh minyak rasido. Rumah Bang Fauzul dan Ibu Zaitun ini juga sama seperti rumah panggung lainnya, yaitu memiliki bagian penambahan yaitu rumah yang menapak di tanah. Alasannya adalah karena rumah panggung yang asli tidak cukup luas untuk menampung seluruh kebutuhan keluarga Bang Fauzul dan Ibu Zaitun. Sehingga mereka harus membangun ruangan baru di bagian belakang rumah dengan menapak ke tanah agar biaya perawatan menjadi lebih murah. Kami berbincang cukup banyak dengan Bang Fauzul dan Bu Zaitun. Setelah melihat rumah panggung di Dusun Ampera, kita sadar bahwa apa yang terjadi di dusun ini bukanlah sekedar renovasi biasa. Rumah-rumah panggung di sini sebenarnya sedang bernegosiasi dengan modernisasi. Nah, kita bisa melihat bagaimana masyarakat di sini mencoba menjaga akar budaya mereka. Namun, di saat yang sama, mereka harus realistis menghadapi perubahan zaman. Maka dari itu, mereka melakukan modifikasi-modifikasi yang kita lihat, entah itu penggantian material atau pergeseran fungsi ruang. Nah, hal-hal tersebut bukanlah suatu bentuk perubahan terhadap tradisi. Justru, ini adalah bentuk ketahanan dan negosiasi. Rumah-rumah ini tetap ditinggali, tetap hidup, tetap relevan dengan masa kini. Dan bahkan penghuninya itu merasa bangga memiliki rumah panggung dan rumah yang menapak ke tanah di waktu bersamaan. Bagi kami, perjalanan di Dusun Ampera ini mengajarkan bahwa arsitektur tradisional bukanlah bangunan yang tidak boleh dirubah dan hanya berfungsi sebagai pajangan, melainkan bangunan tersebut bersifat dinamis seiring perkembangan zaman. Selama manusianya masih ada dan kebutuhannya terus berubah, maka arsitekturnya pun akan terus bernegosiasi.
Kami juga merasa senang dapat berkunjung ke dusun ini, di mana masyarakatnya sangat hangat dalam menyambut kami. Mereka bahkan bersemangat menjelaskan rumah panggung milik mereka kepada kami. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat di dusun Ampera ini masih menjaga erat hubungan antar warganya. Pada akhirnya, wajah dusun Ampera yang kita lihat hari ini adalah cerminan dari kemampuan masyarakatnya untuk menyeimbangkan masa lalu dan masa kini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dan semoga video ini bermanfaat. Dadah!